Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di metode pembelajaran program D4 Bidang Pendidik Stikes Mega Buana Palopo oleh Hermin dengan materi senam hamil. Pengertian senam hamil. Senam hamil adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik ataupun mental untuk menghadapi persalinan yang cepat, aman, dan spontan. Beberapa tujuan senam hamil: menguasai teknik pernapasan, memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong, di perut bagian bawah, dan keluhan wasir. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Melatih relaksasi. Melatih berbagai teknik pernapasan yang penting agar persalinan dapat berjalan lancar dan lebih cepat. Memperlancar persalinan normal secara fisik dan mental. Meningkatkan mood dan pola tidur ibu. Mempercepat penurunan berat badan ibu setelah melahirkan. Tips dalam melakukan senam hamil. Latihan yang teratur setidaknya 3 kali dalam seminggu. Selama trimester kedua dan ketiga, hindari gerakan berbaring terlentang karena akan mengurangi aliran darah ke janin. Hindari latihan yang menguras tenaga hingga dapat terengah-engah. Jagalah keseimbangan tubuh selama latihan. Hindari gerakan atau latihan yang menimbulkan trauma atau desakan pada perut Anda. Minumlah banyak cairan sebelum dan selama latihan untuk mengurangi resiko dehidrasi atau overheating. Lakukan relaksasi dan peregangan sebelum dan sesudah latihan. Makanlah makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan karbohidrat. Beberapa petunjuk dalam melakukan senam hamil. 1. Latihan otot kaki. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. Tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Sandarkan punggung pada bantal dengan kemiringan sekitar 50 derajat sedangkan kedua tangan diletakkan di samping badan. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur, kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya, ulangi beberapa kali. Hadapkan kedua telapak kaki atau satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas, kembalikan ke posisi semula. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah, lalu gerakan membuka ke arah samping, tegakkan kembali dan seterusnya. Kedua telapak kaki dibuka dari atas ke samping, turunkan, hadapkan kembali ke posisi semula dan seterusnya. Kegunaannya untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. 2. Latihan otot panggul. Tidur terlentang, kedua lutut dibengkokkan. Letakkan kedua tangan di samping badan, tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang, lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. Kegunaannya mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan, mengurangi dan mencegah pegal-pegal, sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lepat paha. 3. Latihan otot betis. 1. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. 2. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. 3. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. 4. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. 5. Setelah jongkok, lemaskan bahu, kempeskan perut, kemudian perlahan kembalilah berdiri tegak. Lepaskan kerutan. Kegunaannya mencegah kejang di betis. 4. Latihan otot pantat. Tidur terlentang tanpa bantal, kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. Kerupkan pantat
ke dalam sehingga lepas dari kasur. Angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Turunkan perlahan. Lepaskan kerutan. Ulangi 6 kali sehari. Kegunaannya untuk mencegah timbulnya wasir saat mengejan. 5. Latihan anti sungsang. Ambil posisi merangkak. Kedua lengan sejajar bahu, kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. Kepala di antara kedua tangan. Tolehkan ke kiri atau ke kanan. Letakkan siku di atas kasur. Geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. Lakukan sehari 2 kali selama 15-20 menit. Kegunaannya mempertahankan dan memperbaiki posisi janin agar bagian kepala tetap di bawah. Demikianlah materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.